Superman. Yes, sorry banget gue baru bisa nonton sekarang karena ada kesibukan. Ya, gue nggak cuman ngonten, gue ada kerjaan lain. Thank you buat lo semua yang terus remind me, terus nge-push gue di komen bilang, Bang nonton, Bang nonton, Bang nonton, dan review Bang. And yes, gue akhirnya menyempatkan untuk nonton. Dan berikut adalah pendapat gue mengenai film Superman by DC yang sekarang sama James Gunn. Apakah bagus? Apakah enggak? Menurut gua, DC is back. No way! DC is back. Is it real? Is it not? Is it real? DC is back. Untuk pertama kalinya dalam sekitaran 20 tahun mungkin, hampir 20 tahun ya, DC punya film. Sebenarnya udah ada The Batman, cuman akhirnya kita punya film Superman yang menurut gua itu kayak bisa jadi pembuka cinematic universe kalau mau diseriusin. Gua bahagia banget nontonnya, tapi bukan berarti ini adalah film yang sempurna. Lu kalau mau denger yang bayang-bayangnya, lu tonton reviewer yang lain, jangan gua. Kalau gua pengen ngomongin yang pengen gua omongin. Jadi apakah benar ini DC is back atau sebenarnya ada banyak catatan mengenai film Superman James Gunn? Pertama tentu gue akan mengucapkan ternyata gue keliru. Gue mohon maaf. Dua kata ini harusnya menjadi kata yang terbiasa dilakukan sama banyak masyarakat civilization yang mau maju. Tapi entah kenapa ntar di klip, di screenshot, dimasukin ke Facebook. Lalu dikatain jilat ludah sendiri dan hipokrit. Ini gue yang hipokrit atau level intelektual lu yang gak berkembang sama kumpulan lu? Apalagi untuk masalah pop culture dan sinema gitu. Udah sewajarnya kita bisa punya selera yang berbeda dan punya pendapat yang berbeda. Dan ketika pendapat kita ternyata keliru, ya udah say sorry and you are right. Kenapa gue bilang sorry? Karena di video sebelumnya gue bilang di trailer terbaru James Gunn Superman, gue tuh bener-bener ragu. Gue bener-bener gak punya ekspektasi. Yang udah gue bahas di video yang thumbnailnya kayak gini. Kalau mau di-recap, pertama adalah udah terlalu lama, bertahun-tahun gue sebagai fans DC itu dikecewakan sama cinematic universe-nya. Film DC terbaik sebelum The Batman adalah The Dark Knight. Nah, selama The Dark Knight sampai The Batman, itu lu kayak Marvel. Serius. Marvel winning the game. Ketika Marvel pun jatuh, DC nggak bangkit-bangkit. DC masih tengkurap tuh, tiduran geletek gitu di tanah. Hey Marvel, hey DC gitu. Kayak gak ada mau, oh Marvel jatuh saat aku bangun gak sih? Tidak. Sampai akhirnya The Batman. Sambil The Batman pun masih ada, ada Wonder Woman, ada Aquaman yang gua aja nge-skip nonton, men. Kayak gue lupa secara timeline yang mana duluan, tapi seingat gue setelah The Batman masih ada film-film DC lagi yang dibedain mana extended, mana universe. Yang pokoknya kita semua udah tahu dan mungkin gue rasa kita semua bisa sepakat bahwa itu kayak. Tapi Superman James Gunn benar-benar membuat gue kaget bahwa yes, bisa. DC bisa sebenarnya, cuman belum mendapatkan sebuah formula yang tepat dan nggak mau belajar dari kegagalan-kegagalannya. Kan banyak isu yang dibilang eksekutifnya gini, eksekutifnya gitu. Gue makin curiga ini isu bukan sekedar isu, tapi emang beneran gitu. Eksekutifnya itu benar-benar cuma ngitungin duit, tapi nggak mau nonton. Lu tonton, lu tanya anak-anak DC, lu tanya community, lu tanya orang-orang yang emang nontonin film-film. Lu ini gimana buat mereka gitu loh. Mereka yang pay for it, mereka yang bakal ngasih lu duit gitu loh. Tapi kayak, aku tidak dengar. Itu katanya rumor, tapi makin kesini makin percaya gue. Sampai akhirnya James Gunn turun tangan, yang dimana di beberapa video gue ngeliat James Gunn itu bener-bener nerd, bener-bener geek, yang udah pasti gak lepas hidupnya dari komik. Dan dia juga sutradara yang ternama. Menurut gue film MCU terbaik itu Thor Ragnarok, tapi berikutnya ada Guardian of the Galaxy, terutama Guardian of Galaxy volume 3, yang itu yang megang James Gunn. Jadi ya James Gunn, he is good. Dan gue mohon maaf, di trailernya gue ragu, karena ya itu terlalu lama gue dikecewakan sama DC. Plus ada semacam formula superhero yang gue benci dihadirin di situ, seperti banyak superhero lainnya muncul, Easter egg ini, Easter egg itu, multiverse ini, multiverse itu. Kayak bro, it's not gonna work, it's fail, it's crumbling apart. She-Hulk contohnya gitu, dia berusaha untuk fan service, Easter egg ini, Easter egg itu, breaking the fourth wall dan lain-lain. Dan kayak what is this gitu loh, kayak multiverse not gonna work gitu. Doctor Strange Multiverse of Confusion juga kayak not gonna work. Dan dengan teaser dari trailer yang dimana gue nggak tahu filmnya bakal kayak gimana karena kita cuma lihat dari trailer, ya gue boleh dong ungkapkan kalau gue ragu. Tapi tetap gue tonton karena gue fans. Dan akhirnya gue nonton, dan gue minta maaf karena keraguan gue itu salah. Karena Superman James Gunn ini adalah nafas baru buat DC yang bisa gue bilang, wow, in James Gunn we trust, man. Sampai gue ingat banget perkataan Dika ya waktu nonton bareng gue, yang salah tuh bukan genre superhero-nya, tapi sutradaranya. Iya. bener. Agak mulai sepakat nih gue. Karena ternyata yang gue udah ungkapin di mana-mana kan, gue bosen banget sama genre superhero. Bahkan gue udah mulai bosen sama anti superhero kayak The Boys dan lain-lain. Kayak udah terlalu banyak, terlalu ada gitu. Ada Invisible juga dan lain-lain. Kayak udah bosenin aja gitu. Tapi ternyata enggak, ini masalah sutradaranya aja gitu. Karena bakal ada terus film tentang cowboy, zombie, percintaan, perselingkuhan, misteri, detektif, alien, monster. Dan kita kan masih bisa nikmatin aja selama sutradaranya tepat. Atau ya emang seluruh kru dan dedicated script dan lain-lainnya semuanya tepat. Dan ini terbukti di Superman. Menurut gue Superman bener-bener tepat. Apa yang bagus banget dari Superman? Ini adalah interpretasi gue, dan mungkin saja berbeda, dan mungkin saja kalian tidak setuju. Tapi interpretasi gue adalah Superman
itu menggunakan formula The Dark Knight. Yes, ini mungkin lu pada kayak, wait, kok lu nyamain Nolan Dark Knight segala macam? No. Hear me out. Oke, dengerin gue dulu ya. Apa yang membuat The Dark Knight bagus? Itu bukan Batman-nya, bukan The Cape Crusader-nya, tapi The Joker. Bagaimana dia bisa memberikan musuh yang sepadan untuk superhero-nya? Formulanya adalah superhero tidak akan pernah bagus kalau super villain-nya nggak bakal sebikin dia menjadi superhero. Dan di The Dark Knight kita dapat Joker yang membuat kita terkagum-kagum sama bagaimana Nolan menginterpretasikan Batman dan Joker. Dan di sini gue mendapatkan itu lagi. Lex Luthor-nya sangat luar biasa. Man, Nicholas Hoult itu bener-bener orang yang tepat untuk mainin Lex Luthor. Dan lah, ini kita akan berantem nih sama fans Snyderverse nih. Aduh, sorry to say man, gue mungkin belum bikin videonya. Tapi di Snyderverse kita dapat Lex Luthor yang kayak incel dapat kekayaan gitu loh. Kayak orang-orang 4chan sama Facebook gitu, dikasih duit warisan yang ternyata bapaknya adalah konglomerat, tapi mungkin ditinggalin sama Maya segala macam. Terus tiba-tiba jadi mad scientist gitu. Tapi bukan mad scientist, lebih kepada kayak bocil edgy. Gue nggak salahin si pemerannya ya, tapi cara interpretasi Lex Luthor itu bener-bener aneh banget di situ. Dimana Lex Luthor-nya membenci Superman karena apa? Bukan karena ya kalau lu baca komik ya, gue nggak bilang selalu harus komik akurat, tapi kayak apakah pas gitu dibikin dia jadi villain atau Lex Luthor yang interpretasinya dari Zack Snyder. Menurut gue dia mau interpretasiin kayak gitu, tapi terlalu ribet dan akhirnya nggak cocok gitu. Dia pengen interpretasikan Lex Luthor di sini adalah orang yang membenci Guts gitu, karena waktu kecilnya di beat up mulu sama parents-nya, sama society gitu, dan Guts tidak membantu dia. Terus tiba-tiba muncul sosok dewa, yaitu Superman. Jadi dia dedikasikan hidup dia untuk membunuh para dewa tersebut gitu. Meanwhile ada Wonder Woman yang literally anak dewa gitu, kayak man yang itu aja dulu. Dan jadinya jadi kayak genius freak yang freak aja, yang nggak bisa membuat kita jadi melihat pertarungan antara dualisme si jahat dan si baik. Meanwhile James Gunn ini menggunakan formula lama, yaitu baik dan jahat yang benar-benar baik dan jahat tuh, hitam putih yang menyenangkan. Superman dengan berbagai macam kekurangannya, tapi dia punya semua tenaga super, dia punya kecepatan, dia punya strength, bahkan dia juga sedikit punya brain dibanding sama Batman. Maksudnya lu ngerti lah hierarkinya dan lain-lain. Meanwhile ada Lex Luthor yang berusaha untuk menjadi the pinnacle of human gitu, bisa menjadi orang yang manusia terbaik gitu. Meanwhile ada alien yang menjadikan diri dia itu manusia pembanding gitu. Dia jadi nggak suka sama sosok alien ini yang secara instan, secara cepat dapat kekuatan, dapat power, dapat kecepatan, dapat popularitas, dan dapat apresiasi dari banyak orang. Sedangkan Lex Luthor build it. Sedangkan Lex Luthor berusaha untuk achieve itu. Dia harus menjadi sosok yang powerful, sukses, kaya, butuh bertahun-tahun, dan tiba-tiba dibabat gitu aja dari anak kampung Smallville. The worst of human versus the best of alien. Dualisme itu yang kita nikmatin. Dualisme itu yang kita dihadirkan sama James Gunn. Nggak yang tentang simbolisme antara dewa dan manusia dan lain-lain. Sorry Zack Snyder, gue ngerti simbolisme lu, cuman it just doesn't suit the Lex Luthor, dan karakteristiknya jadi kayak jadi menurut gue itu yang major paling goodnya. Hal berikutnya yang gue suka adalah memang ada beberapa banyak superhero tapi nggak bertele-tele gitu. Gue bete banget kayak jelasin dari ulang kenapa ini Kryptonite, Superman ini kenapa, dari mana, anak siapa, kenapa dia begini, kenapa kamu begitu, motivasinya apa. Kita udah terlalu banyak film superhero, dan thanks James Gunn, kita udah tahu Superman itu siapa. Just tell us versi lu kayak gimana. Itu yang gue suka. Nggak diulang lagi originnya, temennya ini kenapa ini. Bayangin kita dapat Superman yang udah lewatin masa-masa dia pertama kali ngumpet masuk ke Daily Planet gitu. Akhirnya ketemu Lois. Kita udah dapat Superman yang bahkan udah pacaran sama Lois gitu. Enak gitu, kayak yes, akhirnya ya, kelamaan gitu. Kita nggak dapetin lagi Lex Luthor yang kenapa dia ketemu Superman, kenapa dia jadi gak suka sama Superman. Kita juga udah tahu Lex Luthor gak suka sama Superman dan dia musuh besar Superman. Yes, kita langsung dikasih adegan pertama berantem langsung. Itu gue appreciate banget. Gue benci kayak, man, come on lah, kita nggak anak baru, apalagi di superhero yang, maksudnya kalau lo kasih superhero yang nggak, maaf ya, bukan ngomong gak terkenal, lo tau lah maksud gue, kelas-kelas yang nggak paling top of topnya, ya oke lah gitu. Ini Superman, siapa yang nggak tahu Superman? Dan James Gunn ngerti gitu, gak usah bertele-tele, langsung Superman yang edisi ini kelar, nikmat banget nontonnya, nggak bertele-tele. Kita nggak jadi wah Superman anak dari Krypton, dia lemah lawan Kryptonite, dia yada. Enggak, dan banyak banget lagi sih hal yang bisa gue sebutin bagus. Kayak side karakternya, kayak menurut gue Lois Lane ini, sorry to say, this is Rachel, you are the best Lois Lane in the live action. Terus gue gak nyangka beberapa side karakternya itu bener-bener Jimmy Olivernya oke banget. Terus kayak Nathan Fillion itu aktor favoritnya si James Gunn tuh, emang dia profesional banget ya, jadi orang nyebelin, jadi orang brengsek, tapi sebenarnya dia B aja gitu. Dr. Terrific juga luar biasa, gue suka banget line-line-nya gitu, kayak tetap pakai ciri khas African American di Amerika, tapi smart gitu, nggak yang ngeledekin. God damn!
mungkin itu kayak tetap jadi sosok secara nature, tetap apa ya, nggak dibikin jadi white, ngerti gak sih lo? Jadi pakai orang yang pinter jadi harus sedikit lebih white gitu. Enggak, dia tetap menjadi orang African American yang pinter. You know what I mean, right? Kripto, gue nggak tahu mesti ada kripto apa gimana, tapi menurut gue ya karena gue punya anjing, gue suka dan lucu-lucu aja sih lihat kripto kocak. Walaupun CGI banget. Nah, ini yang gue akan masuk ke beberapa poin yang gue nggak suka, kayak this is not the best CGI, this is not the best VFX in the movie, tapi gue bisa maafin, gue bisa kayak ya udah, it's okay man. Seriusan deh, iya nggak sih? Banyak banget adegan-adegan yang kayak it's too computer generated, ngerti nggak sih lo? Kayak terlalu kelihatan, terlalu ini, but karena sudah sudah terlalu bagus plotnya. Ini yang gue bilang kan, hidangan utamanya apa? Misalnya hidangan lo apa? Movie. Kekuatan lo di mana? Cerita. Ya udah gitu, VFX-nya nggak terlalu gimana juga cukup gitu. Lo main game gitu, tapi hidangan utamanya cerita gitu kan, kayak hah? Ditambah lagi yang pengen gue bahas isunya ya, yang sedikit mirip dengan, bukan sedikit mirip lagi malah kata gue ya, hijau dan biru. Aduh, gue pengen bahas tuh di satu video sendiri. Terus, wah ini bakal bikin anak-anak Snyderverse sebel sih sama gue, fanboy ya Zack Snyder. Lu sadar gak sih kalau Ultraman itu, akhirnya gue juga senang ya Ultraman ternyata tidak dari dimensi lain tapi cloningan. Itu mirip banget sama Henry Cavill. Seriusan, dibikin mirip sama Henry Cavill. Ini gua doang yang lihat, tapi gua ngobrol sama anak-anak bilang, iya mirip ya Henry Cavill. Is this the way that James Gunn say that your Snyderverse is end here? I don't know. Coba komen di bawah. Dan banyak lagi yang bisa gua bahas dari Superman ini. Menurut gua, akhirnya gua bisa melihat proper film Superman. Dan ini mungkin yang ternyata gua lupa dan akhirnya terjawab di sini. Gua udah bilang kan bahwa gua pengen banget ngeliat interpretasi sutradara terhadap sebuah karakter gitu. Karena komik Superman aja udah ratusan interpretasi penggambar dan pencerita gitu, penulis gitu. Superman ada yang jahat, ada yang baik, ada Red Sun, ada Superman yang Prime, ada nggak ya, gue lupa. Pokoknya yang mas gitu, ada Superman dari Earth ini, Earth itu, Ultraman dan lain-lainnya. Bahkan yang main Superman-nya juga banyak interpretasinya. Dan menurut gue sekarang mulai jatuh cinta sama versi Superman yang James Gunn, dimana itu Superman nggak yang langsung apa Kryptonite langsung, ngerti sih? Gue pengen bahas itu juga. Gue capek, gue udah bilang di video sebelah, gue capek sama Superman versus Kryptonite. Gue sebel banget itu jadi kayak plot utamanya. Gue sebel banget. Di sini ada, tapi itu ternyata bukan plot utama. Itu bener-bener kayak sampingan aja. Plot utamanya tetap Superman versus Lex Luthor, dan Superman kalah bahkan lawan salah satu robotnya. Gue ngeliat Superman yang belum kalau di Snyder udah geret kapal gede, bahkan geret planet ya, apa itu di manga apa di manga, di komik apa di Snyder, gue lupa gitu. Kita dapat Superman yang masih bisa dikalahin, masih kelihatan wajar untuk kalah gitu. Karena gue suka banget Batman ya. Gue kan suka banget Batman yang sinister, kelam, merasa semua orang itu jahat sampai proven otherwise, trust no one dan lain-lain, kejam bahkan jatuhnya. Kalau digabungin sama Superman yang ini nih, yang naif, yang bisa salah, yang ngomong aja belepotan, yang emosinya emosi anak baru, gak puber tapi masih kayak gak wise gitu, gak king, gak guts gitu. Tapi yang dia aja berantem sama Lois Lane, dan berantemnya bilangnya enggak, gue gak liat sosmed, tapi kesel pas disebutin hashtagnya gitu, kayak wow. Itu buat gue, ini Superman yang emang pengen gue lihat deh kayaknya, bukan the dark version. Setelah ini ada dark version, gue oke. Tapi yang ini dimantepin dulu sampai akhirnya kita ketemu si Superman Zack Snyder lagi yang dark banget. Ya sangat disayangkan gue salah di prediksi gue waktu review trailer. Dan gue senang karena akhirnya gue bisa dapetin film Superman yang gue suka, yang benar-benar bisa bilang, yes, Superman should be like this in live action, in this interpretation. Gue nunggu banget Superman versi yang ini ketemu sama The Batman. Please, jangan dibikin kayak gak usah bikin buru-buru deh, ntar aja lah. Panjang-panjangin aja. Supergirl baru mulai kan tuh, ya Supergirl dulu lah. Tiba-tiba langsung Batman itu, ntar dulu dah. Batman-nya juga baru dikit pak, banyakin Batman dulu pak, jangan buru-buru pak. Di sini ntar kebiasaan nih eksekutif di sini. Wah, James Gunn sukses, langsung bikin Superman Earth ini. Woi. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Kalian setuju atau kalian nggak setuju? Silakan komen di bawah. Wah, siap-siap gue diabis ini sama fansnya Zack Snyder. Kalau kalian suka sama overthinking film kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan gue itu upload video sehari satu. Kalau kalian masih mau nonton video gue yang lain, cek aja channel gue dan klik video yang menurut kalian belum kalian tonton. Gue mau curhat dikit ya. Kenapa sih orang kalau di bioskop Indonesia tuh kaki gue tuh panjang banget, man. Like, lu tahu gue tinggi sebenarnya kan. Tapi gue tuh selalu berusaha sebaik mungkin untuk tidak nendang kursi depan gue. Tapi kenapa lu pada yang kakinya sedang-sedang aja itu demen banget nendang kursi gue? Pas gue liatin kayak pura-pura bego lagi. Pas kedua kali baru minta maaf. Maksud gue, kaki lu kenapa sih? Keram kah? Kesemutan kah? Bagaimana gitu loh. Gue pikir gue doang, sebelah gue juga kena ketendang. Kayak, buset, nih orang kenapa dah? Sumpah dah, mending lu pada kalau mau nonton bioskop mikir dulu lah gitu. Gue udah layak belum ya nonton bioskop? Apa memang gue harusnya di rumah aja gitu, nonton TV aja? Ya udah, sekian radio siang untuk episode kali ini. Gue udah mending pamit undur diri, dan untuk kita semua, jangan freak out nanti kalau rambut gue di beberapa video nggak sependek ini, karena ada beberapa video yang nanti muncul belakangan karena ini diduluin. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.